telah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah engkau menyepelekannya. Dan Allah telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah engkau melanggarnya. Dan Allah telah pula mengharamkan beberapa hal, maka janganlah engkau jatuh ke dalamnya. Allah juga mendiamkan beberapa hal karena kasih sayangnya kepada kalian, bukannya lupa, maka janganlah engkau itu membahasnya. Hadis ini Hasan, riwayat Daruqutni dan selainnya. Syekh Abdul Muhsin itu katakan sanadnya terputus, namun hadis ini kata Ibnu Rajab punya penguat. Kita bisa mengamalkan dan pelajari hadis ini. Hadis ini membicarakan 4 hal. Ada 4 hal yang dibicarakan dalam hadis ini. 1, wajib. 2, batasan. 3, haram. Yang 4, yang didiamkan. Ada yang wajib, terus ada yang jadi batasan, kemudian ada yang haram, ada yang didiamkan. Nanti kita tik satu persatu. Kita lihat dulu penjelasan hadis tersebut. Baik, 4 ini ya, Ibu. Kita lihat keterangannya di halaman selanjutnya. Faradha itu artinya mewajibkan. Jadi ini terkait dengan perihal wajib. Ini terkait perihal wajib. Terus kalau tetapkan yang wajib, faraid disebut faraid, suatu yang wajib. Jadi wajib itu istilah lainnya fardu. Wajib itu sama dengan fardu. Nama lain wajib itu apa? Fardu. Situ ada sholat 5 waktu, ada zakat. Zakat wajib nggak Ibu? Wajib. Berapa persen? Tergantung Ibu punya apa dulu. Kalau Ibu hasil tani 5%, Bu. Kalau tidak pakai pengairan berbayar, artinya cuma tanda hujan 10%. Jadi tidak hanya 2,5%.
Kemudian puasa, jadi maksudnya puasa apa ini? Puasa apa Bu? Ramadan. Jadi kalau dekat Ramadan saya bahas puasa khusus. Terus haji, ya, haji wajib dengan syarat istita'ah, sudah punya kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan finansial. Terus yang termasuk kewajiban lagi berbakti pada orang tua, wajib. Dan silaturahim. Apa silaturahim? Menyambung apa? Menyambung hubungan dengan kerabat. Ya, silaturahim kalau istilah syar'i itu menyambung hubungan dengan kerabat. Ini contoh kewajiban-kewajiban. Saya sebutkan semua dulu, nanti ada perincian makna wajib lagi. Terus hudud atau batasan. Tadi yang saya sebut nomor 2 batasan. Batasan itu ada 2. Ada batasan wajib, ada batasan haram. Untuk yang wajib tidak boleh melampaui batas. Untuk yang haram tidak boleh didekati. Jadi di sini hudud atau batasan tadi ada 2. Ada batasan haram. Tadi wajib dulu. Haram, ada batasan wajib. Haram nggak boleh dilanggar, wajib jangan sampai ditinggalkan. Haram tidak boleh dilanggar, bahkan saya ditulis tidak boleh didekati. Dekat-dekat aja nggak boleh. Wajib tidak boleh ditinggalkan. Itu disebut tidak boleh melampaui batas, atau kita sebutnya tidak boleh ditinggalkan. Contoh haram yang tidak boleh didekati kalau tekstual ayat, wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Contoh, jangan mendekati zina. Maka jalan-jalan atau perantara menuju zina nggak boleh. Maka kalau zinanya itu haram, perantara menuju zina juga haram, sama Bu. Jangan mendekati zina. Disebut mendekat, wala taqrabuz zina. Bukan disebut jangan lakukan zina, namun jangan mendekati zina. Jangan dekat-dekat. Terus yang wajib, lihat, tidak boleh ditinggalkan. Salat 5 waktu boleh ditinggalkan Bu? Contoh salat 5 waktu. Kalau lagi safar boleh tinggalkan salat? Qasar boleh, jamak boleh, jamak? Jamak boleh? Boleh, ada alasan. Kalau lagi meeting Nggak boleh ya. hah? Boleh jamak? Boleh Bu? Oh Bu, ada kodok kalau gitu. Wah, wis cuma krim. Jangan saya kata nanti isya aja enggak apa-apa. Allah Maha Pengampun kok. Boleh? Enggak boleh. Bukan meetingnya di Jakarta, meetingnya di Jogja yang saya bahas. Meetingnya di Jalan Kaliurang. Terus alasan macet? Macet boleh
Kodok sholat, kodok berarti tunda sholat. Kodok ini maghrib kena macet ditunda ke isya, boleh nggak? Kira-kira bisa turun atau tidak kalau macet? Tidak bisa. Bisa turun nggak? Enggak. Bisa keluar dari macet nggak? Enggak. Bisa atau tidak? Tidak. Ini masih bisa ini. Apa Jogja itu nggak ada macet-macetnya ke Jogja? Iya, Jakarta. Kalau ibu tanya di Jogja saya nggak menjawab itu. Selama bisa kerjakan di waktunya. Namanya sholat itu kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu punya waktu masing-masing, Bu. Manten boleh jamak, boleh kodok, tidak ada alasan. Ustaz mereka Ustaz, tidak ada itu dalam istilah syar'i. Keluar ada. Jangan sengaja tunda sholat. Nanti masuk ayat wawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau orang yang sholat dia itu di antara maknanya undur-undur waktu sholat sampai keluar waktu. Ya, ini ada batasan. Haram tidak boleh didekati, wajib tidak boleh ditinggalkan. Terus yang ketiga ada yang haram. Coba kita lihat lagi keterangan di bawah. Wa harrama asya'a, Allah mengharamkan sesuatu. Terus fala tantahikuha, janganlah mendekatinya. Ini tadi sama seperti yang kita sebut tentang haram tadi. Artinya jangan mendekati haram seperti zina, minum khamar, itu diganti Bu. Khamar ya. Lagi ngantuk ini. Khamar itu apa Bu? Khamar itu apa? Sudah pernah nyoba khamar belum? Gak usah. Khamar itu kulu muskir, setiap yang memabukkan. Dan secara bahasa khamar itu berasal dari kata menutupi. Maka ketika orang itu minum khamar, kesadarannya tertutupi, gak bisa mikir dia. Khamar itu dengan jilbab itu satu kata. Ini khamrun, imarun, sama itu. Khamrun itu tadi apa? Khamar tak? Kenapa dia disebut khamar? Artinya sama-sama menutupi dua kata ini. Khamar apa? Menutupi apa? Menutupi akal. Iman juga artinya menutupi diri dengan pakaian syar'i. Asal katanya sama, kha mim ra, kha mim ra. Dan segala yang memabukkan itu masuk dalam istilah khamar. Berarti yang tidak memabukkan tidak masuk khamar, masuk yang lain nanti. Kalau itu sifatnya beracun, ya buat mati atau buat langsung pingsan, sifatnya bukan khamar, maka tidak, sifatnya itu bukan muskir, memabukkan, maka tidak masuk khamar. Khamar itu punya dua sifat. Satu, hilang kesadaran. Dua, fly. Apa Bu fly? Melayang dia. Pikirannya kemana-mana, kayak dia rasanya surga gitu. Padahal lagi di selokan dia. Dan nyebur di air. Karena sudah nggak mikir lagi dia. Maka ada rasa nikmat dia rasakan tadi. Istilahnya itu fly tadi Bu.
dua sifat ini ada disebut khamar. Jika dua sifat ini tidak ada, tidak disebut khamar. Maka sering saya kasih contoh, yang tidak masuk ini walaupun ada kandungan alkohol tidak masuk khamar. Walaupun khamar itu ada kandungan alkoholnya, atau biasa disebut alkohol beverage, ya, minuman beralkohol. Tapi tidak semua yang ada kandungan alkohol itu sifatnya muskir. Ibu pakai hand sanitizer, itu ada alkoholnya itu, Bu. Coba aja diminum deh, sak botol gitu. Mabuk atau enggak, Bu? Mabuk apa tewas? Tewas. Tewas. Ya, itu bukan khamar. Ada alkohol antiseptik, J. Alkohol antiseptik untuk apa? Membunuh apa? Kuman. Bisa membunuh kita enggak? Bisa, diminum aja. Maka enggak masuk istilah khamar, Bu. Ibu punya parfum, parfumnya itu pakai spray, itu ada alkoholnya, Bu. Karena sifat spray itu dia menarik cairan supaya nanti jadi gelembung-gelembung keluar, gitu. Spray. Maka karena ada alkohol di situ. Kalau ada alkohol sudah otomatis itu parfum beralkohol, Bu. Ini tidak bisa digolongkan khamar karena sifatnya bukan muskir. Kalau ibu katakan itu khamar, maka nggak boleh pakai parfum beralkohol karena khamar itu pasti najis. Khamar itu menurut jumhur ulama najis, Bu. Dan itu konsekuensinya itu bukan khamar. Ya, tadi ada zina, ada minum khamar, qadzaf itu apa, Bu? Qadzaf, ini ada istilah qadzaf. Qadzaf itu ibu catat dong. Qadzaf itu menuduh zina tanpa bukti. Orang harus menuduh zina bawa 4 saksi. Kalau satu saksi saja belum. Walaupun satu saksi ini sudah temukan itu sama-sama buka baju. Walaupun satu orang ini lihat, satu orang belum cukup. Dia rekam pakai video, tapi cuma satu orang saja belum cukup. Berapa saksi? 4. Nggak main-main. Ini nggak main-main. Kalau berzina ini, nuduh orang saja qadzaf. Qadzaf itu kena 80 cambukan. Sedangkan kasus zina nuduh orang, kasus zina pelakunya 100 kali cambukan. Bu, 180, beda berapa? 20. Orang yang nuduh saja 80, yang berzina 100. Ibu nggak datangkan bukti, kena 80 kali cambukan. Hampir sama dengan kasus perzinaan, tinggal dekat 20 lagi, Bu, jadi 100. Sehingga nggak main-main nuduh orang gitu. Makanya yang lagi viral-viral itu nggak usah diikuti terus, Bu, cuma tahu aja. Nggak usah nambah-nambah nyebar lagi. Ibu ikuti terus itu. Oh iya betul ya. Disebar-sebar lagi loh. Padahal dia disini belum datangkan saksi itu. Barangkali cuma dia sendiri gitu. Karena nggak main-main kalau nuduh zina, Bu. Maka yang nuduh zina tanpa datangkan berapa saksi tadi? 4 pun harus laki-laki, Bu. Oh, ibu nggak masuk. Soalnya ibu banyak ngomong soalnya. Nambah-nambahin nanti. 4 saksi maksudnya laki-laki. Catat itu. 4 saksi itu lihat langsung, Bu, nonton di tempat langsung. 4 orang yang datang lihat langsung tuh. Like, bukan like lagi. Ada, Bu, kalau like videoin namanya.
lihat mata sendiri. Kalau live sinyalnya masih putus-putus. Belum bisa. Sebetulnya salah rekam dia. Ya kan? Dan main-main. Jika ini terjadi dalam hal suami istri, suami nuduh istrinya itu berzina, kasusnya sama. Harus datangkan berapa saksi? 4. Jika tidak bisa datangkan saksi, maka suami harus bersumpah di depan pengadilan. Dia bersumpah sambil doa laknat untuk dirinya. Jika saya bohong, laknat Allah untuk saya. Dia bersumpah 4 kali, dan yang kelima doa laknat untuk dirinya. Jika saya bohong, laknat Allah untuk saya. Terus si istri harus balas. Kalau istri nggak balas, berarti benar istrinya itu selingkuh. Kalau istrinya balas, dia sumpah lagi 4 kali untuk ganti 4 saksi tadi toh. Terus sumpah yang kelima, sumpah laknat. Jika suami saya jujur, laknat Allah untuk saya. Berarti dua-duanya saling bersumpah laknat nih. Maka langsung pisah. Gak ada istilah cerai itu, pisah. Selamanya nggak boleh balik-balik. Kalau orang tawat masih bisa balik loh. Iya kan? Kamu kalau sudah sumpah kayak tadi 5 kali itu tidak boleh balik. Sudah selamanya pisah. Itu qadar. Maka yang haram jangan didekati. Zina jangan didekati. Minum khamr jangan didekati. Minum khamr jangan didekati itu contohnya apa? Contohnya apa? Jangan dekat-dekat orang minum khamr, atau jangan masuk restoran yang ada minuman khamr. Jangan dekat-dekat itu contohnya, Bu. Usah kesana mereka mabuk, kok saya di sini kok. Iya, nanti ibu dituduh macam-macam juga dikira sama dengan mereka satu karena satu tempat, Bu. Gak boleh. Jangan didekati itu namanya. Lalu yang keempat, setelah yang haram, yang keempat, yang Allah diamkan. Artinya ini tidak dilarang dan tidak diwajibkan. Nanti kita akan lihat contoh apa yang Allah diamkan. Kalau diamkan ya ada yang lakukan ya boleh, ada yang tidak lakukan juga tidak masalah. Fala tabhasu anha. Yang Allah diamkan itu janganlah membicarakannya. Yang Allah diamkan itu bukan berarti Allah itu lupa. Yang didiamkan itu sebagai rahmat untuk makhluk agar mereka tidak merasa ditambahkan kalimat itu menjadi beban. Ada kalimat yang lupa agar mereka tidak merasa menjadi beban. Baik, sekarang saya bagi ada 4 hukum taklif. Ada 5 ya, Pak. Ada 5 hukum taklif. Lima hukum taklif. Taklif itu artinya pembebanan hukum, Bu. Nah, kita bagi 3 terlebih dahulu.